Saudara-saudara, kita akan lagi makan minum dari tubuh dan darah Tuhan, memperingati kematian Tuhan. Selalu saya katakan bahwa pusat dari pemberitaan kabar baik, saudara-saudara, terfokus kepada kematian Tuhan. Karena olehnya kita diselamatkan, karena olehnya kita memperoleh hidup. Saudara-saudara yang saya kasihi, saya ingin mengajak kita membuka Injil Yohanes pada pasal yang ke-19. Beberapa ayat yang hendak kita baca bersama. Saya selalu ingin supaya kita membaca bersama. Dan seluruh ayat yang hendak akan kita baca dari ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Jadi sekali lagi Injil Yohanes pasal 19 dari ayat yang ke-16. Saudara perhatikan dalam Alkitab saudara ada 16a dalam perikop yang lain dan ada 16b di perikop yang lain. Tapi kita akan membaca kedua ayat yang dipisahkan A dan B ini. Jadi dari ayat 16 sampai dengan 27. Saudara telah menemukan pasal dan ayat-ayat ini. Kita berdiri menghormati bacaan Alkitab dengan suara terbaik yang Anda punya. Kita akan mengucapkan kalimat-kalimat firman Allah ini. Sekali lagi Injil Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai dengan ayat 27. Kita akan membaca bersama 1, 2, 3. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan. Mereka dan bersama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibnya letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya yang mereka ambil, jubah tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu."
Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Puji Tuhan. Itu cerita yang banyak kali saudara dengar. Peristiwa sekitar salib Tuhan. Saya tidak akan berbicara keseluruhan dari beberapa topik yang bisa diangkat dari apa yang sudah kita baca bersama. Tapi saya membatasi untuk berbicara tentang 3 kelompok manusia yang ada di sekitar Yesus. Saya langsung saja. Yang pertama, mereka menerima Yesus. Sekali lagi, mereka menerima Yesus, tapi bukan untuk mengikutinya, tapi justru menyalibkannya. 3 kali upaya dari Pilatus untuk menyelamatkan Yesus. Karena dari hasil penyidikan tentang tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh agama Yahudi, ternyata tidak benar. Tidak ada kesalahan yang bisa disangkakan kepada Yesus. Seharusnya Yesus bebas murni. Tetapi masa yang telah meluluhkan niat baik dari seorang Pilatus untuk bersifat adil, tapi kemudian dia mengambil keputusan menyerahkan Yesus kepada mereka. Dan mereka menerima Yesus, tapi bukan untuk mengikutinya, tapi menyalibkan dia. Bukankah tanpa kisah dasari kekristenan model begini? Banyak orang Kristen percaya. Karena ini tidak bicara tentang orang-orang di luar yang tidak mengenal Taurat. Tapi ini ada kelompok orang-orang Yahudi yang memiliki keyakinan berdasarkan Taurat yang adalah firman Tuhan. Dan tokoh-tokoh agama yang masuk, yang terpilih di dalam mahkamah agama yang akan memutuskan hal-hal yang terkait dengan keagamaan, justru mengambil sikap yang sama. Menyalahkan Yesus dan menghendaki untuk menyalibkan Yesus. Saudara-saudara yang saya kasihi, bukankah kadang-kala kita menjadi Kristen yang model begini? Percaya Yesus, menerima Yesus, taat kepada perintah Tuhan, tapi perkataan kita, ucapan kita justru menyalibkan Yesus. Tindakan-tindakan kita, perilaku kita dan hati kita jauh dari mengikut Yesus, justru menyalibkan Yesus. Ini satu kondisi yang ironis yang tanpa kita sadari. Berapa lama Anda menjadi orang percaya dan siapakah Anda? Hamba Tuhan, jemaat, majelis, pimpinan-pimpinan gereja sekalipun. Kadang-kala kita mengambil posisi dan masuk dalam kelompok ini. Kita tahu firman Allah,
kita menganut keyakinan sebagai orang percaya, tetapi dalam perilaku kita, sikap dan tindakan kita, ucapan-ucapan kita menyalibkan Tuhan. Saudara-saudara, Yesus hanya sekali disalibkan. Sekali untuk selama-lamanya. Tapi kitab Ibrani pada pasalnya yang ke-6 sangat jelas. Di situ dikatakan begini, kata firman Allah. Ayat 4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Saya sudah menjelaskan ayat ini tentang pengalaman-pengalaman rohani sebagai orang Kristen. Prinsip-prinsip dasar kekristenan harusnya begini. Orang Kristen yang meletakkan dirinya pada keyakinan-keyakinan ini, pengalaman ini. Tetapi ayatnya selanjutnya mengatakan tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Bukan orang sembarang. Mengecap firman yang baik. Diberikan karunia-karunia yang akan datang. Hatinya pernah diterangi oleh firman Allah. Mengecap karunia-karunia surgawi. Itu bukan tingkatan yang biasa. Dia telah melalui satu proses mencapai level untuk masuk dalam kategori orang-orang yang memenuhi seluruh persyaratan dalam keyakinannya terhadap Tuhan. Tapi itu pun tidak menjadi jaminan. Karena ternyata mereka tidak bertobat. Orang Kristen yang tidak bertobat. Orang Kristen yang kemudian menyalibkan Tuhan untuk kedua kalinya. Saudara-saudara, menjadi orang percaya, menjadi pelayan, menjadi hamba Tuhan tapi tidak bertobat. Perkataan-perkataanmu tidak bertobat, perkataanmu menolak firman Allah. Perkataan-perkataanmu tidak menjadi berkat, menyalahkan yang satu dengan yang lain. Untuk apa jadi orang percaya? Lebih baik Anda tinggal di rumah, nonton televisi, nikmati HP saudara daripada datang di gereja. Kemudian mulutmu tidak menjadi berkat. Melemahkan orang lain. Hati-hati. Anda tanpa sadar sedang menyalibkan Yesus untuk kedua kali. Tindakan-tindakanmu, hatimu, semua tidak berkenan kepada Allah. Pernah diterangi, pernah mengecap hal-hal yang bersifat surgawi. Tuhan memberikan karunia-karunia yang luar biasa, tapi itu tidak menjadi jaminan kalau Anda tidak bertobat. Menerima Yesus, tapi bukan untuk mengikuti perkataannya, tapi menyalibkan Dia. Saudara-saudara, menyalahkan Tuhan, tidak ada yang salah di dalam Tuhan. Kadang-kadang kita suka melayani, tapi tidak dewasa.
dan saling menyalahkan satu dengan yang lain, apakah Anda bertobat tanpa sadar Anda menyalibkan Tuhan? Tuhan tidak pernah salah. Katong salah, Tuhan jadi salah. Apakah Anda bisa benar di hadapan Allah? Saya mau katakan kepada Anda, bertobat. Kalau Anda tidak bertobat, Anda tidak akan pernah mewarisi kerajaan Allah. Menerima Yesus tapi menyalibkan Tuhan. Mau salah satu dengan yang lain, Tuhan jadi salah. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan telah memberi yang terbaik, termahal, paling berharga. Tidak bisa Anda balas apa yang Tuhan beri kepada saudara, lalu meraju kepada Tuhan. Kalau bagi saya silakan meraju, mundur silakan, tapi kita tetap bertekad untuk terus maju di dalam Tuhan. Yang percaya bilang amin. Saya nggak ada yang berani bilang amin. Saudara-saudara, saya harus bilang begini, karena tanpa sadar kita selalu makan minum dari tubuh Tuhan, ada di dekat salib Tuhan, tetapi kita tidak bertobat. Kita menerima Yesus, kita makan minum dari tubuh dan darah Yesus, tetapi kita dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam ucapan, saudara-saudara, kita menyalibkan Tuhan. Jangan menyalibkan Tuhan, jangan. Saudara bisa salahkan gembala, oke, saya terima semua kesalahan. Ludahi pun saya oke. Tapi jangan sekali-kali menyalibkan Tuhan. Cuma salah sedikit, so tidak melayani Tuhan. Anda bukan melayani gembala, Anda melayani Tuhan. Saya mengajar Anda untuk melayani Tuhan, bukan melayani saya, tidak. Karena saya punya kerinduan supaya semua diselamatkan. So itu mesti bertobat. Menerima Yesus, tetapi menyalibkan Dia. Saya lihat orang-orang yang seperti ini dalam 2 Petrus pada pasalnya yang kedua. 2 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-20. 2 Petrus pasal 2 ayat 20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tapi terlibat lagi, ingat, saudara-saudara, Tuhan telah melepaskan kita, kematiannya telah membebaskan kita dari kecemaran-kecemaran dunia. Tetapi kemudian terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Lebih baik tidak bertobat daripada bertobat kemudian bikin dosa lagi. Keadaan Anda akan makin lebih buruk. Lebih baik tidak bertobat. Sudah tahu-tahu Anda melakukan kecemaran-kecemaran, lakukan perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan, oke saja. Saudara-saudara, firman Allah adalah satu kebenaran yang tidak boleh dipertentangkan. Kemarin saya bicara bagaimana Yesus mengubah pola pikir dari perempuan Samaria, supaya dia mengerti bahwa firman Allah tidak boleh diperdebatkan, tapi firman Allah wajib dipercaya. Karena situ sudah akan melihat mujizat Tuhan, kuasa Tuhan. Mereka mengenal Allah, mereka menerima Yesus, tapi terlibat lagi. Mereka menerima Yesus, percaya Yesus juru selamat Tuhan kita, tapi mereka kembali menyalibkan Tuhan. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya. Lebih baik tidak bertobat.
daripada menjadi orang percaya kemudian tetap tidak bertobat. Dan firman Allah mengatakan, tapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Apa Anda mau kalau saya bilang babi kamu, anjing kamu? Tidak ada yang bisa menerima ungkapan ini. Tapi firman Allah bilang begitu. Saya harus mengatakan begini. Bagaimana kita menerima Yesus tapi menyalibkan dia kembali? Pepatah ini lebih cocok kepada orang-orang yang demikian. Lebih baik tidak mengenal kebenaran. Saudara-saudara, menerima Yesus dalam kepura-puraan, dalam kemunafikan, tapi kemudian menyalibkan Yesus. Saudara-saudara, pepatah ini lebih cocok untuk kamu. Anjing menjilat lagi muntahnya, babi kembali kepada kubangannya. Alkitab bilang begitu. Mengapa Anda menjadi orang percaya dan tidak mau maju secara rohani? Mengapa Anda menjadi orang percaya kemudian mundur secara rohani? Pekerjaan Tuhan bukan milik saya. Pekerjaan Tuhan ini milik Tuhan. Anda mundur dari saya, oke. Tapi mundur dan saling menyalahkan. Yang salah adalah dirimu. Tidak konsisten. Bahwa Anda telah menerima Yesus adalah dirimu. Tidak konsisten. Bahwa Anda telah menerima Yesus dengan bertobat. Anda menerima Yesus dengan ucapan syukur, Tuhan menyelamatkan saya, terlalu mahal, terlalu besar. Tidak ada yang dapat kita balas. Tapi kekristenan yang kemudian menyalibkan Yesus kedua kali, lebih baik tidak dilahirkan. Lebih baik tidak mengenal kebenaran. Saudara-saudara, karena hal itu akan lebih buruk. Seperti anjing, seperti babi. Itu sebabnya saudara saya bertobat. Tantangan apapun bertobat. Anda harus maju. Jangan meninggalkan Tuhan. Jangan menyalibkan Tuhan. Tidak ada yang salah dari Tuhan. Saudara-saudara, dia mengasihimu. Dia memberi diri berkorban untuk menyelamatkanmu. Saudara-saudara, kenapa hanya persoalan dari kita dengan kita kok Tuhan yang disalahkan? Saudara-saudara, bisakah Anda menerima apa yang firman Allah katakan, anjing kembali menjilat muntahnya, babi kembali kepada kubangan, sami mawon, tidak ada bedanya. Orang Kristen adalah hidup yang berubah. Keselamatan yang diberikan oleh Tuhan menjadikan kita manusia baru. Kita meninggalkan perkara yang lama, kita menjadi manusia yang baru, yang berfokus kepada Tuhan. Tantangan tidak bisa terelak dalam dirimu. Tapi tantangan adalah situasi yang Allah izinkan untuk menguji kita. Apakah kita benar-benar menjadi orang percaya berdiri kepada kebenaran? Kalau saudara mundur dari Tuhan, itu bukan persoalan bagi Tuhan. Saudara-saudara, saudara pikir bahwa saudara ingin menantang Tuhan? Saudara-saudara, bagi Tuhan tidak ada persoalan. Keselamatan itu anugerah. Tuhan tidak pernah memaksa barang siapa yang percaya. Tidak ada paksaan di situ. Tapi justru undangan untuk kita percaya. Supaya hidup kita dibaharui. Menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Melayani Tuhan.
bukan menyalibkan Tuhan. Jangan bikin Tuhan sakit hati. Saudara-saudara, saya mau bilang sama saudara karena saya cinta saudara, jangan bikin Tuhan sakit hati. Jangan menjadikan kekristenan hanya label yang melekat tanpa hidup berubah. Saudara-saudara, Tuhan ingin supaya Anda melayani Dia. Karena apapun yang Anda buat, Anda tidak akan pernah membalas. Terlalu besar, terlalu mahal pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus. Yang kedua, kelompok yang kedua dikatakan begini. Dari ayat 19. Dan Pilatus menyuruh masang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu. Sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dengan kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin dan bahasa Yunani. Maka kata imam kepala pada orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tapi bahwa ia mengatakan aku adalah raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit baik itu menyelipkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk setiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya yang mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit. Dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata, seorang kepada yang lain, jangan kita membaginya menjadi beberapa potong. Tapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu, seperti apa yang tertulis. Pakaian-pakaian boleh dibagi, tapi jubah tidak boleh dibagi. Nabi-nabi sebelum kehadiran Yesus telah bernubuat perihal pakaian Tuhan dan jubah Tuhan. Jadi ada 2. Pakaian yang dikenakan di dalam, kemudian jubah sebagai penutup pakaian di luar. Pilatus mengambil keputusan berdasarkan desakan dari orang banyak. Pilatus kemudian mengatakan, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Diprotes. Saya boleh bilang begitu. Tapi Pilatus tetap pada pendirian. Seng ada yang bisa robah. Mereka tidak mau mengakui bahwa Yesus adalah raja orang Yahudi. Tapi mereka berdalih, bukan katong yang bilang. Tapi dia yang bilang bahwa aku adalah raja orang Yahudi. Mereka tidak mau mengakui keyahudian Yesus. Tidak mau. Tapi Pilatus tetap pada pendirian. Bahkan tulisan di atas salib Yesus itu ditulis dalam 3 bahasa. Yang pertama adalah bahasa Yahudi. Yang kedua adalah bahasa Latin. Dan yang ketiga adalah bahasa Yunani. Dia bicara tentang kesempurnaan dari bahasa-bahasa dunia yang terkenal. Pada waktu itu bahasa Yahudi adalah bahasa agama. Bahasa Latin adalah bahasa hukum. Dan bahasa Yunani adalah bahasa filsafat. Semua terwakili.
untuk menerjemahkan Yesus yang tersalib itu. Pilatus tetap dalam pendirian dan tidak boleh berubah. Sebenarnya kalimat-kalimat ini adalah kalimat pembelaan Pilatus untuk menyalahkan dan mempermalukan orang-orang Yahudi yang menyalibkan Yesus. Saudara-saudara, tapi saya tidak ingin menjelaskan tentang bahasa tulisan di atas kayu salib. Tapi saya ingin menekankan prajurit-prajurit kemudian menanggalkan pakaian Yesus, lalu membagi menjadi 4 bagian. Tiap-tiap orang mendapat 1 bagian. Tapi jubah dari Yesus itu tidak didapati jahitan utuh. Dan akhirnya mereka sepakat untuk tidak membagi jubah ini, tetapi mengambil undi. Siapa yang kena undi, dia yang beruntung untuk mendapatkan jubah Yesus. Dan itu sesuai nubuatan. Mereka akan membagi pakaian Yesus, tetapi jubah Yesus tidak akan dibagi, tapi diundi. Saudara bisa bayangkan ribuan tahun sebelumnya nubuatan ini kemudian digenapi pada peristiwa di dekat salib. Tapi yang saya ingin tekankan di sini adalah kelompok kedua. Membuang undi di dekat salib Tuhan. Apa tujuannya undi? Cari untung. Jangan cari untung dalam pekerjaan Tuhan. Jangan berpikir bahwa waktu Anda datang di sini dan ibadah, kemudian Anda akan mendapatkan keuntungan. Kita harus datang dengan motivasi untuk datang membalas kasih Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Yesus tidak pernah Anda bisa balas. Tadi pengakuanmu yang jujur bahwa terlalu besar, terlalu mahal. Apa yang dilakukan oleh Yesus itu terlalu besar, terlalu mahal. Tidak ada satupun yang bisa membanggakan diri bahwa Anda dapat membalas kasih Tuhan. Pekerjaan Tuhan bukan tempat untuk Anda mencari keuntungan. Sekali-kali saya tekankan bahwa jangan memanfaatkan Allah demi kepentinganmu, demi tujuan-tujuanmu. Tapi relakan hidupmu dimanfaatkan Allah demi tujuan Allah. Tujuan Allah kadangkala tidak enak. Kadangkala kita lari dari kenyataan ini. Karena konsep kita salah di bawah salib. Konsep kita hanya lihat keuntungan. Bukan pengorbanannya yang tidak bisa Anda balas. Saudara-saudara, motivasi ini jauh dari apa yang menjadi kehendak Allah. Untuk apa Anda melayani? Untuk apa Anda datang? Untuk membalas kasih Tuhan. Kenapa mesti cari untung? Kita membuang undi berharap keberuntungan. Kadangkala kita menjadi anak Tuhan yang berharap keberuntungan. Saudara-saudara, bukankah firman Allah mengatakan kita bermegah akan pengharapan kemuliaan Allah? Dan bukan hanya itu saja, kita juga atur bermegah dalam penderitaan. Untuk apa? Supaya kita diuji, supaya kita tekun,
supaya sampai kepada pengharapan yang tidak mengecewakan. Tidak ada yang salah di dalam Tuhan. Jangan sekali-kali menyalibkan Tuhan. Tidak ada salah di dalam Tuhan. Dia telah mengorbankan semua yang tidak pernah Anda bisa balas. Kenapa kita harus mencari keberuntungan? Apa itu jubah Yesus? Jubah iman. Apa itu iman? Orang yang beriman itu beruntung. Orang yang beriman itu bisa memindahkan gunung. Orang yang beriman itu tidak ada perkara yang tidak mungkin baginya. Jangan berkalkulasi cari untung. Melayani Tuhan harus total. Mungkin sesaat Anda rugi. Secara finansial Anda rugi. Rugi apa? Difitnah orang. Diolok orang. Dicaci maki oleh orang. Anda rugi. Saudara-saudara. Tapi itulah keuntungan di dalam melayani Tuhan. Jangan melayani Tuhan kalau kita tidak memiliki persepsi yang seimbang antara apa yang akan diberikan Tuhan nanti, kelimpahan bahkan sorga itu, kerajaan yang kekal yang saya berkali-kali bilang, taruh dalam visi kekekalan dalam akalmu, dalam pikiranmu. Taruh visi kekekalan dalam niat hatimu. Seusia berapa Anda di sini, itu bagaikan setetes air di tengah samudera raya. Jika dibandingkan dengan kekekalan, tidak ada artinya. Semua yang Anda korbankan untuk Tuhan tidak ada artinya. Kita siap mengorbankan waktu untuk Tuhan. Kita siap mengorbankan tenaga untuk Tuhan. Kita siap mengorbankan pikiran kita untuk Tuhan. Adakah Anda siap mengorbankan perasaanmu untuk Tuhan? Di sini banyak kali jadi masalah. Tidak rela, tidak mau merendahkan diri. Selalu ingin menang, selalu ingin dapat untung. Yang ada dalam pikiran melayani Tuhan untuk keberuntunganmu. Berunding dengan jubah Yesus. Saya ingin bilang sama saudara bertobat. Kalau saudara melayani Tuhan dengan cara mencari keuntungan di dalamnya. Saya nggak ada. Jangan melayani Tuhan kalau saudara tidak bisa mengorbankan perasaanmu. Kalau andai kata Yesus tidak rela mengorbankan perasaannya, betakan ini anak Allah. Tapi dia tersalib. Adakah saudara tahu bahwa Yesus dipermalukan di kayu salib? Alkitab hanya sepintas mengatakan begitu. Kemudian diterjemahkan oleh para seniman bahwa Yesus tergantung di salib. Kemudian bagian alat vitalnya tertutup dengan kain. Itu bohong. Saya mau katakan bahwa pakaian Yesus semua terwujudi. Jubah Yesus semua terwujudi. Saudara terjemahkan. Dia dalam keadaan telanjang. Dipertontonkan. Semua orang lewat mengejek Tuhan. Itu yang Tuhan bikin. Untuk keselamatanmu. Kenapa Anda tidak mau? Kenapa tidak mau dipermalukan? Kebanyakan kita mencari keberuntungan, menutup kesalahan kita, menutup diri kita.
Kita tidak mau dipermalukan, tapi Yesus dipermalukan karena saudara. Saudara bayangkan, Yesus dalam keadaan telanjang. Kemudian banyak orang melihat Yesus dipermalukan, hukum yang terhina. Yang telah diterimanya karena saudara. Apakah disalib Yesus tidak takut? Dia takut. Sehingga dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kenapa engkau meninggalkan aku? Kalau saudara melayani Tuhan dan merasa takut, jangan melayani Tuhan. Korban harta oke, korban pikiran oke, korban waktu oke, korban perasaan belum tentu oke. Jangan sombong. Anda ingin menjadi seperti Yesus. Yesus sudah mengorbankan rasa malu, mengorbankan perasaannya untuk menyelamatkan saudara-saudara, tidak mau mengorbankan itu untuk Tuhan. Bahkan yang terakhir, mengorbankan nyawa. Orang takut mati. Baru setengah mati saja sudah mengeluh. Apalagi hampir mati. Kita menghindar dari kematian, tapi Yesus tidak menghindar dari kematian. Dia menerima kematian sebagai konsekuensi dari panggilan untuk melayani Anda. Karena disalib dengan segala pengorbanannya, dia menyelamatkan saudara. Apalagi yang saudara mau minta kepada Tuhan? Melayani Tuhan takut mati. Melayani Tuhan takut malu. Melayani Tuhan takut rugi. Jangan berundi di sekitar salib Tuhan. Tapi Tuhan menuntut pengorbananmu, pemberianmu. Sehebat apapun pemberianmu, tidak dapat membalas apa yang Tuhan beri bagi saudara. Suratan Timotius. Pesan Paulus kepada Timotius begini. 1 Timotius pasal 6. Ayat yang ke-2b. Seterusnya. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menyulut ajaran sesuai dengan ibadah kita. Ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal seng tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cidra, fitnah, curiga, percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Yang mengira itu adalah suatu sumber keuntungan. Ada banyak orang berundi, berharap cari keuntungan. Dengan cara apa? Bersilat lidah. Seng mau salah. Beta yang benar. C yang salah. Berlagak tahu padahal seng tahu apa-apa. Congkak. Menghasilkan kedengkian, cidra, fitnah, curiga, percecokan di antara kamu. Kalau ada percecokan, ada dengki, ada fitnah.
Itu cara dunia untuk mencari keuntungan. Beta fitnah C, supaya orang bilang C salah, supaya beta untung. Orang percaya tidak boleh begitu. Anak Tuhan tidak boleh begitu. Jangan cari keuntungan dalam ibadah. Tapi beta nasihatkan dan ajarkan kamu supaya jangan bikin begitu. Jangan ada dengki, jangan ada cedera, jangan ada fitnah, jangan ada perkataan-perkataan yang tidak menguatkan. Firman Allah selalu benar. Jangan persalahkan firman Allah. Beta seng bikin begitu, tapi beta diberkati. Tunggu waktu Tuhan. Akan ada beda, Tuhan bilang. Orang yang percaya dan orang tidak akan ada beda. Sekarang Anda berlagak hebat, sombong. Tidak ada sesuatu yang berlaku. Anda tetap biasa-biasa saja. Tapi Anda telah melawan firman Allah. Saya mesti bilang itu. Bahwa tidak ada firman Allah yang salah. Semua yang ditulis oleh perkataan Allah itu ya dan amin. Jangan ada yang melawan firman Allah. Anda akan binasa. Itu kata firman Allah. Hanya firman Allah yang membawa Anda kepada kebenaran. Kalau firman Allah sudah dilawan, itu bukan anak Tuhan, itu anak setan. Jangan sekali-kali menyalahkan firman Allah. Demi keuntungan pribadimu firman Allah disalahkan. Demi keuntungan pribadimu orang lain disalahkan. Saudara-saudara, apa tujuan mereka melakukan itu? Aku nasihatkan kamu jangan mencari keuntungan dengan cara itu. Keuntungan pasti ada. Itu sebabnya ayat selanjutnya mengatakan, memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. Amin. Kalau ibadah yang disertai dengan rasa cukup, tapi kalau ibadah ingat-ingat pulang, ibadah ingat-ingat memasak, Anda datang di sini setengah-setengah. Beri hatimu seutuhnya bagi Tuhan. Layani Tuhan dengan seutuhnya. Daud bilang 1 hari di rumah Tuhan lebih berharga dari 1000 tahun di rumah Tuhan. Saya sangat prihatin kalau anak Tuhan yang cuma 1 jam mulai gelisah di rumah Tuhan. Anda tidak pernah mengalami keuntungan yang besar. Ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memperoleh keuntungan yang besar. Jangan cari-cari keuntungan dalam ibadah. Menjelekkan orang lain supaya beta untung. Menyalahkan firman Allah supaya beta untung. Merasa diri aman dan hebat. Saudara-saudara, tapi tidak melakukan kebenaran. Saya mau bilang Anda salah. Banyak orang berundi di depan salib Tuhan. Kelompok yang kedua adalah begini. Mereka mempertaruhkan jubah iman mereka. Mereka menyaksikan kehebatan daripada iman itu. Saudara-saudara, kenapa? Tujuannya tidak berdasarkan iman. Padahal jika saudara beribadah dengan sungguh-sungguh dan Anda beribadah yang disertai dengan rasa cukup, maka ada keuntungan yang besar. Jangan bilang untung kalau tidak bikin firman Allah. Jangan bilang. Saudara akan rugi. Dan kerugian itu selama-lamanya.
Jangan akal untung kalau firman Allah disalahkan. Jangan rasa untung. Jangan rasa untung bahwa orang lain dikorbankan karena fitnahmu, karena dengkimu, karena curigamu. Jangan rasa untung. Saudara-saudara, saudara berdosa di hadapan Tuhan. Dan Alkitab mengatakan, jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Apa yang mereka lakukan? Ayat 5, percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Kalau cekcok menimbulkan rasa dengki, menimbulkan iri hati, saya mau bilang, pikiran Anda tidak sehat. Pikiran Anda kehilangan kebenaran. Jangan rasa hebat. Jangan mencari keuntungan. Lebih baik rugi karena Tuhan. Paulus mengatakan, apa yang dulu kau bilang untung, sekarang kau bilang rugi. Karena Tuhan, sekarang beta ini sampah. Jangan membangun kebenaran sendiri sebagai sumber keuntungan dalam ibadah. Anda bagaikan orang yang berundi di depan salib Tuhan. Saya singkatkan saja. Kelompok yang ketiga. Yohanes pasal 19 ayat 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Kelompok ketiga adalah murid-murid pengikut Tuhan yang ada dekat salib. Banyak orang telah meninggalkan Yesus. Petrus menyangkal Yesus. Murid-murid yang lain lari meninggalkan Yerusalem. Tapi orang-orang ini tercatat, Maria ibu Yesus, Maria Magdalena, Maria istri Kleopas, dan Yohanes, murid yang dikasihi Yesus, ada di dekat salib. Mau jadi apa? Tetap beta melayani Tuhan. Orang mau tangkap, orang mau permalukan, orang mau hina, orang mau caci maki, beta ada tetap di kaki Yesus. Dan orang yang seperti ini akan mendengar suara Yesus. Sejak dari Getsemani sampai pengadilan yang tidak adil yang ditimpakan kepada Yesus, dari mahkamah agama, pengadilan melalui Pilatus, pengadilan massa. Saudara-saudara, tidak ada yang bisa membenarkan Yesus. Dan di situ Alkitab mengatakan dia bagaikan domba yang keluh, bisu, tidak berbicara. Dia menerima semua penderitaan itu dengan tidak berbicara. Dia melalui jalan salib itu, memikul salib keluar untuk menyatakan kepada umum, kepada dunia, bahwa beta pikul salib ini bukan untuk dosa diri sendiri, tapi untuk dosa seisi dunia. Seng ada ucapan
yang dikeluarkan oleh Yesus. Tapi menjelang kematiannya, manakala dia melihat ibu Yesus dan orang-orang yang ada di sekitar salib, maka dia mengatakan, lihat itulah ibuku. Dan ibuku itu adalah ibumu. Dan sejak saat Yesus mengucapkan itu, maka Yohanes menjadikan ibu Yesus ibunya untuk diam serumah dengan dia. Haleluya. Salib mempersatukan. Salib tidak membuat perpecahan. Sekali lagi, salib adalah persekutuan yang erat. Duduk tinggal serumah, ketong saudara dan saudara. Ketong bukan orang lain. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, kita adalah saudara Yesus. Dan Tuhan menghendaki supaya ada kasih Kristus, ada persekutuan, ada kehidupan yang merasa serumah. Bukan tetangga, bukan orang lain. Kalau Anda menghina orang lain, berarti menghina orang serumah. Kalau Anda mengajak orang untuk menantang firman Allah, saudara mengajak orang lain untuk menantang firman Allah. Kalau saudara mengajak orang lain membenci orang lain, maka itu sebabnya Anda mengajak orang serumah. Padahal Tuhan mau kamu dan seisi rumahmu diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Salib memberitakan kabar persatuan. Salib memberikan fajar tidak ada hamba, tidak ada tuan, tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, tidak ada orang merdeka, semua sama di hadapan Tuhan. Berapa kali Anda dekat dengan salib Tuhan? Adakah suara ini Anda dengar? Haleluya. Itu adalah ibuku dan itu adalah ibumu. Dan mereka hidup serumah setelah Yesus mati. Salib mempersatukan. Salib mempertemukan. Tidak ada yang hebat di dalam Tuhan. Semua sama. Saudara-saudara, pelayan, hamba Tuhan, jemaat, haruslah jadi jemaat yang baik. Haruslah jadi pelayan yang baik. Haruslah jadi hamba Tuhan yang baik. Bukan membuat percederaan. Karena orang yang melakukan itu akalnya tidak sehat. Salah-salah kita mau bilang akal tidak waras. Karena di dalamnya tidak ada kebenaran. Mari kita punya pikiran yang memiliki kebenaran. Berita salib adalah berita perdamaian. Berita salib adalah berita persekutuan. Berita salib adalah berita mereka yang dari jauh dan dari dekat disatukan Allah. Kamu menjadi serumah. Apakah Anda dengar firman Allah? Apakah Anda dengar suara Tuhan yang sedang ingin untuk mengubah Anda supaya Anda pada posisi yang benar, bukan kelompok pertama, bukan kelompok kedua, tapi ada pada kelompok kedua, ketiga yang mendengar suara Tuhan. Itulah ibuku dan juga ibumu. Sehingga sesudah Yesus mati mereka hidup serumah, damai-damai, enak-enak, baik-baik. Saudara-saudara, kalau ingin melayani Tuhan, pikiran sehat. Saudara-saudara, Anda tidak akan pernah membalas apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Tidak pernah.
Jangan cari untung. Anda harus bayar berapapun, semua yang Anda punya tidak akan terbalas. Saudara-saudara, saya percaya manakala kita memperingati kematian Tuhan, kita ada di dekat salib Yesus. Saya tidak tahu berada pada kelompok mana Anda, di posisi mana Anda berada. Tapi manakala Anda dekat dengan salib Yesus, Anda harus peka mendengar ada suara Yesus dari salib. Inilah ibuku dan itulah ibumu. Sehingga mereka kembali dekat, serumah, akrab, intim. Itulah kehidupan yang diperintahkan melalui salib. Itu keinginan Allah bagi kehidupan orang percaya. Kita satu di dalam Tuhan. Saudara-saudara, karena Tuhan menghendaki itu, karena Dia telah melakukan seutuhnya kepada saudara, tidak setengah-setengah, karena kematiannya itu begitu berharga di hadapan saudara-saudara. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Kita akan makan minum dari tubuh dan darah Tuhan. Kita memperbaiki hati kita. Kita coba peka hari ini mendengar suara Tuhan. Ada kabar baik, ada kabar sukacita. Allah ingin mempersatukan kita, mempertemukan kita. Kita serumah. Kita bukan orang lain. Karena hanya di dalam Tuhan berita sukacita ini ada. Inilah ibuku dan juga ibumu. Dan kita hidup serumah. Haleluya. Haleluya.